Ditemukan sesosok mayat remaja perempuan mengambang di saluran air Desa Gandasoli, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Penemuan pada Sabtu sore 18 Oktober 2025 itu membuat warga geger seketika. Pada saat pertama kali didapati, kondisi mayat tampak mengenaskan dengan badan setengah telanjang hanya menyisakan beras saja. Posisi mayat tersangkut di dekat sebuah karung dengan keadaan kepala tenggelam. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, yaitu rekan Dianza Falevi. Halo rekan Dianza, bisa dijelaskan Halo kronologi Arin, penemuan jenazah ini rekan, dan siapa yang pertama kali menemukan jenazah ini? baik Arin dan Tribuners dapat kami laporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa memang benar pada Sabtu 18 Oktober 2025 kemarin telah terjadi penemuan jasad wanita yang diketahui ternyata bernama Jessica yang masih duduk di kelas 2 SMP dan masih berusia 15 tahun. Jenazah Jessica sendiri ditemukan oleh anak-anak yang sedang bermain, yaitu anak-anak desa Gandas Oli, Kecamatan Pere, Kabupaten Purwakarta. Saat itu mereka setengah bermain di area persawahan, namun terkejut seketika melihat adanya sesosok jenazah yang berada di saluran air. Saat itu mereka yang sedang bermain akhirnya berteriak dan menghampiri orang tuanya masing-masing. Salah satunya yaitu Ibu Hoti yang saat itu sedang menjaga warung. Dirinya nggak menyangka bahwa ada sosok jenazah yang berada di saluran air. Awalnya mengira boneka, namun saat didatangi atau dikunjungi langsung, dilihat langsung, ternyata memang benar bahwa jenazah yang ditemukan oleh anak-anak tersebut merupakan sosok perempuan tak bernyawa, dan saat itu Ibu Hoti pun akhirnya melaporkan ke pihak berwenang, mulai dari RT, RW, dan pihak kepolisian. Seperti itu, Arin. Rekan bisa dijelaskan bagaimana kondisi jenazah ini pada saat pertama kali ditemukan rekan? Baik, pertama kali jenazah ini ditemukan dalam kondisi terlentang, di mana posisi wanita ini sedang nyaris tak berbusana. Dirinya jenazah tersebut terlihat hanya menggunakan bra dan celana panjang. Dan saat itu posisi kepala dalam kondisi tenggelam dan jenazah tersebut menyangkut di pinggir karung yang ada di saluran air tersebut. Seperti itu, Arin. Apa tanggapan dari pihak kepolisian atas penemuan mayat ini rekan? Baik, pihak kepolisian hingga kini belum bisa mengungkapkan uh, jenazah tersebut apakah merupakan korban pembunuhan ataupun kecelakaan. Namun memang diketahui bahwa korban Jessica ini sebelumnya sempat bermain pada hari Jumat lalu dan dijemput oleh temannya yang bernama Marwa. Namun setelah itu Jessica ini dijemput oleh seorang laki-laki yang di mana Marwah sendiri belum mengenal laki-laki tersebut. Namun setelah ditelusuri ternyata Jessica ini baru berkenalan dengan laki-laki tersebut baru-baru saja, dan pihak kepolisian pun hingga kini masih menunggu hasil otopsi apakah memang adanya dugaan pembunuhan terhadap Jessica tersebut, Arin. Untuk selanjutnya, bagaimana kesaksian dari pihak keluarga korban atas penemuan jasad ini rekan? Baik, untuk kesaksian memang keluarga membenarkan bahwa Jessica ini dijemput oleh temannya bernama Marwah pada Jumat sebelum ditemukan jenazah dari Jessica. Namun setelah pihak keluarga mengunjungi rumah Marwah, Marwah sendiri pun tidak mengetahui kondisi atau dari Jessica setelah bermain bersamanya. Dan pihak keluarga pun akhirnya eh, meminta bahwa pihak kepolisian untuk mengungkap kasus tersebut, apakah memang benar adanya pembunuhan atau yang lainnya. Karena memang tadi seperti disampaikan bahwa Jessica ini setelah bermain bersama Marwah, dirinya bertemu dengan pria yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor, dan setelah itu akhirnya Jessica ditemukan tak bernyawa pada sore harinya. Seperti itu, Arin. Apakah ada pihak yang dicurigai atas kasus ini rekan? Baik, memang pihak yang dicurigai sudah ada, seperti tadi disampaikan bahwa ada pria yang tidak dikenal oleh baik itu kerabat ataupun eh, keluarga. Pihak kepolisian pun juga sudah memeriksa sejumlah saksi dan memintai keterangan dari keluarga maupun teman-teman dari korban, dan juga mengumpulkan rekaman-rekaman CCTV di sekitar rumah
korban maupun rumah teman. Dan lokasi kejadian, pihak kepolisian pun juga tadi juga menyampaikan, Kapolsek Pleret AKP Ali Murtado, bahwa pihaknya masih menunggu hasil pasti dari autopsi. Seperti itu, Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Dianza atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pemeriksaan sementara penemuan mayat di Kampung Bojongloa seperti apa saat ini? Kita masih melakukan penyelidikan, masih mencari dan mengumpulkan saksi-saksi untuk mengarah ke orang yang terakhir berhubungan dengan korban. Untuk berapa saksi sekarang yang sudah dimintai keterangan dan siapa saja? Kita sudah periksa teman-teman korban, teman belajar bersamanya, kemudian pihak keluarga, dan beberapa saksi yang mudah-mudahan bisa mengarah ke orang yang terakhir berhubungan dengan korban. Sudah ditemukan identitas dari orang yang terakhir itu, Pak? Sementara ini kita masih berupaya, namanya sudah ada di tangan kita, dan mudah-mudahan bisa pelaku tunggal atau berkelompok? sampai saat ini kita belum bisa memastikan, karena kita masih menjajaki saksi-saksi yang khususnya terakhir yang dengan korban. Untuk korban sendiri kan meninggal dengan tidak wajar, dugaan kematiannya seperti apa, kan hasil otopsi sudah dilakukan juga? Otopsi sudah dilaksanakan, namun hasil secara realnya kita belum dapat. Yang jelas bahwa penemuan mayat ini tidak wajar ya. Kemudian kita tetap akan menyelusuri sampai di mana nanti, apakah ini murni pembunuhan atau karena kecelakaan. Ada kekerasan seksual juga mungkin, kalau jika sementara ini kita nunggu hasil dari hasil otopsi, kita belum turun. ada lagi? Oke, satu mana? Ya, itu meninggalnya kurang lebih dari 4 sampai 5 jam. Ditemukan di mana, Pak? Ditemukan di aliran sungai Di daerah? di daerah Bojongloa. Kemarin ini diantarkan sama polisi atau Sama polisi Polres Purwakarta, saat ini masih di dalam ruangan? masih di dalam. Rencananya mau dibawa kemana, Pak? Rencana mau dibawa ke Bandung di otopsi. Oh, ada luka, Pak, di tubuh korban? Tidak ada luka-luka. Luka lebam mungkin? Luka lebam ada di area punggung belakang. Saat ditemukan kondisinya kayak gimana sih, Pak? Itu kalau lihat dari videonya, kepala tenggelam di air itu di sungai. Setengah telanjang atau gimana sih, Pak? Ya, setengah telanjang gitu. Tapi pakaiannya ada, Pak? Pakaian ada, pakai kemeja gitu. Oh, pakai kemeja. Cuman kancingnya lepas atau gimana? Kancingnya lepas. Oh, jadi tidak utuh gitu, Pak? Ya, Dugaannya kenapa sih, Pak? kurang tahu itu kalau dugaan sementara itu. Terungkap sebuah fakta di balik kasus penemuan mayat remaja perempuan bernama Jessica di saluran air Desa Gandasoli, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Menurut keterangan dari ibu korban bernama Mimi, sebelum ditemukan tewas, Jessica ini sempat berpamitan untuk pergi kerja kelompok dan dijemput oleh teman perempuannya bernama Marwah pada Jumat sore 17 Oktober. Namun sejak saat itu Jessica tidak pernah kembali lagi dan telepon genggamnya dilaporkan tidak aktif. Saat keluarga mencoba untuk mendatangi rumah Marwah, mereka menemukan adanya informasi yang janggal. Teman dari Jessica tersebut mengaku bahwa saat tiba di rumahnya, korban dijemput oleh seorang lelaki yang tidak ia kenali.
Marwah mengaku bahwa dirinya tidak bisa memastikan apakah pria tersebut merupakan pacar dari Jessica atau bukan. Kemudian tak lama setelah Jessica hilang, keluarga mendapati kabar soal penemuan mayat remaja perempuan di sungai kawasan Pleret pada Sabtu 18 Oktober. Kasus tersebut sudah dikonfirmasi langsung oleh Kapolsek Pleret yaitu AKP Ali Murtado. Ibu Jessica mengaku bahwa identitas penemuan mayat tersebut berhasil terverifikasi setelah melihat bra dan juga celana yang digunakan oleh korban. Menurut Mimi, bra dan juga celana yang dikenakan oleh mayat tersebut identik dengan milik Jessica yang baru saja ia belikan. Hal itulah yang kemudian membuat keluarga sangat yakin bahwa penemuan mayat di sungai kawasan Pleret adalah tubuh dari Jessica. Adapun pada saat ditemukan, korban berada dengan kondisi luka-luka dan diduga kuat mengalami tindak kekerasan. Saat ini jenazah sudah berada di RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk dilakukan pemeriksaan forensik. Keluarga korban hanya bisa berharap agar kebenaran dan pihak yang terlibat dalam kasus ini segera ditemukan dan dihukum seberat-beratnya. Mula Jessica pergi dari rumah seperti apa sih, Bu? Seperti biasa, pergi dari rumah, dijemput sama temennya. Hari apa itu, Bu? Hari Jumat jam 4. Pulang sekolah, baru setelah pulang sekolah? Bukan hari pulang sekolah jam 10. Sorenya dijemput? Sorenya dijemput. Sama siapa, Bu? Sama Marwah. Temennya? Pamitnya mau kemana katanya? Enggak pamit. Saya juga nggak tahu. Nggak tahu pamit, nggak tahu mau kemana. Kemarin dicari dari situ, nggak ada, diambil sama orang lain cowok yang ngambilnya dulunya. Tapi nggak tahu pacarnya bukan. Alasan Marwah menjemput Jessica itu apa sih, Bu? Maunya kerja kelompok. Tapi nggak tahu dari datang ke situ mah. Nggak tahu kerja kelompok, nggak tahu kemana. Terus Ibu menyusul ke rumahnya? Nyusul. Tapi nggak ada. Jawaban temennya Jessica? Nggak ada di sini, nggak ada nginep di sini. Yang jemputnya kenal tapi? Yang jemputnya cowok? Nggak tahu. Enggak, maksudnya yang jemput ke sini Marwah berarti? Iya, sininya Marwah. Disusul ke rumahnya nggak ada? Nggak ada nginep di sini, di rumah Marwah. Makanya tuh pulang lagi ke sini, nengok sini. Tengoknya udah diberangkatkan kan, itu ditaikin kena mobil. Oh, tahu-tahu sudah ada penemuan jenazah aja di sana. Dan itu Ibu sudah memastikan bahwa itu anak Ibu? Iya, taunya itu celananya sama BH-nya tuh dikasih BH baru gitu. Makanya tuh saya juga pulang ke sini nengok BH sama celana tapi gak ada. Makanya mah pakai celana itu. Sebelumnya Jessica pernah cerita soal laki-laki atau pria gitu yang dikenal? Nggak pernah. Nggak pernah. Didiamin sendiri. Yang Ibu dengar dari temennya Jessica, dijemputnya sama siapa katanya, Bu? Marwah. Iya, maksudnya laki-laki yang menjemputnya? Nggak tahu. Di rumahnya Marwah berarti dijemputnya? Di rumahnya Marwah. Marwah sendiri juga nggak tahu itu siapa laki-laki itu? Nggak tahu. Enggak, kalau aku sini tuh. Bisa ceritain dari awal seperti apa, Bu, penemuan jenazah di Solokan ini, Bu? Ya, awalnya aku disusulin sama anak-anak. Katanya nenek ada mayat di bawah. Tapi aku teh nggak buru-buru ditanggapin gitu, soalnya takut. Soal anak-anak gimana lah, anak-anak itunya kalau belum itu mah. Belum dewasa gitu, ngaranya anak-anak cuman usia 3 tahun. Ya aku tuh penasaran ya dilihat di sini. Aku juga lagi dilihat-lihat itu apa boneka, apa ya beneran manusia gitu ya. Jadi nelpon ini ibu ini sini ada katanya ada mayat, itu juga bener mayat apa boneka. Dilihat-lihat cuma manusia ya udah aku telepon Pak RT. Telepon Pak RT sama Pak RK suruh ke sini, ya udah nambu ini mah sebagai mayat manusia, udah jangan diganggu, ya udah mau ganggu gimana kan di bawah cuma liatin aja dari atas. Sebelumnya sempat dengar keributan atau enggak? Kan hujan deras ya.
Penemuan mayat di Bojongloa nih, cewek. Empang Padias. Di dekat Empang Padias. Di bawah ini tuh jembatan. Tanyakan si amat di mana? Olahnya bernama goreng udah ada orang di mana nih? Oh, udah mau beda Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi. Wah, getihan. Mana getihan? Disiksa ya, Mas. Jangan sampai yang jatuh kedua nih. Susah angkatnya. Mana getihan deh? Oh, getihan bibirna. Getihan bibirna. Bang Coon, mana Bang Coon teh? Tos, mundur. Tos. Udah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.